Ayo berinvestasi akhirat, bangun rumahmu di surganya. Sempurnakanlah ibadah Anda dengan beramal jariah yang pahalanya tidak terputus hingga akhir kiamat. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wala ta'kulu amwalakum bainakum bil batili wa tudlu biha ilal hukami litakulu fariqam min amwalin nasi bil ismi wa antum ta'lamun. Yas'alunaka 'anil ahillah qul hiya mawaqitu lin-nasi wal hajj walaisal birru bi an ta'tul buyuta min zuhuriha walakinnal birra man ittaqa wa'tul buyuta min abwabiha wattaqullaha la'allakum tuflihun. Wa qatilu fi sabilillahi alladhina yuqatilunakum wa la ta'tadu. Innallaha la yuhibbul mu'tadin. Shadaqallahul azim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana lihadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma fassalli wa sallim wa barik ala sayyidina wa nabiyyina wa habibina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Kaum muslimin dan muslimat, para hadirin, hadirat, pemirsa yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Saya berdoa dan memohon kepada Allah agar para penonton yang dengan penuh kesabaran senantiasa mengikuti acara ini, kajian tafsir Al-Qurtubi, semoga senantiasa ditambah kebaikannya oleh Allah Subhanahu wa taala. Seperti yang disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah menyatakan, "May yuridillahu bihi khaira yufaqihu fid din." Siapa yang diinginkan oleh Allah pada dirinya terjadi kebaikan-kebaikan, maka Allah akan membuat orang itu semakin faham dengan agamanya. Pemirsa yang dirahmati Allah, tentu semakin sering kita mengkaji Quran dan hadis serta nasihat-nasihat agama lainnya, maka itu sebagai pertanda dan bukti bahwa Allah Subhanahu wa taala akan memberikan kebaikan pada kita semua.
Hadirin yang dirahmati Allah, kali ini kembali kita akan melanjutkan bacaan dan kajian Quran kita. Masih di surah Al-Baqarah, sekarang ayat yang ke-188 sampai dengan 190. Di ayat yang ke-188 Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wala ta'kulu amwalakum bainakum bil batil wa tudlu biha ilal hukami litakulu fariqam min amwalin nasi bil itsm wa antum ta'lamun. Dan janganlah kalian memakan harta di antara kalian dengan cara batil. Wa tudlu biha ilal hukam, dan kalian membawa perselisihan tentang harta itu kepada para hakim. Litakulu fariqam min amwalin nas, agar kalian memakan sebahagian dari harta orang, harta manusia, bil ism, dengan cara yang dosa. Wa antum ta'lamun, sedangkan kalian mengetahuinya. Para hadirin yang dirahmati Allah, ada sebuah riwayat yang menyatakan bahwa ayat ini turun berkaitan dengan dua orang sahabat di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dua orang sahabat itu, yang pertama adalah Abdan bin Ashwa' al-Hadrami, yang mana dia mengakui bahwa dia punya harta. Dia punya harta yang berada pada orang lain yang bernama Amri al-Qais al-Kindi. Wahtasama ilan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mereka berdua berselisih berat di hadapan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang satu mengakui bahwa itu punyanya harta itu punyanya Abdan, dan yang satunya lagi yaitu Umrul Qais mengakui bahwa itu harta punyanya dia. Perselisihan berat ini dihadapkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fa'ankara Umrul Qais, tetapi Umrul Qais itu mengingkari bahwa harta itu punyanya Abdan. Wa arada ay yahlifa, dan untuk menguatkan pengingkarannya, penolakannya, maka dia ingin bersumpah bahwasanya harta itu bukan punyanya Abdan bin Ashwa. Fanazalatil ayah, maka turunlah ayat ini, wala ta'kulu amwalakum bainakum bil batil, jangan kalian memakan harta di antara kalian dengan cara yang batil. Fakaffa 'anil yamini, kemudian Rasulullah SAW menahan si Umrul Qais ini untuk tidak bersumpah. Kemudian wahakkama Abdan fi ardihi, dan Rasulullah menetapkan hukum bahwa Abdanlah yang berhak memiliki harta itu yang berupa tanah, walam yukhasimuhu. Kemudian setelah Rasulullah menetapkannya, maka Umrul Qais pun juga akhirnya tidak membantah penetapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi inilah ya kaum muslimin yang dirahmati Allah, dalam perjalanan kehidupan manusia ya biasa saja ada perselisihan yang berkaitan dengan persoalan harta. Ya, yang satu mengaku yang punya, yang satunya lagi mengaku yang punya, berselisih. Ya, berselisih. Bisa jadi mereka yang berselisih ini masing-masing punya bukti. Ya, walaupun ditemukan
bahwa ada di antara yang berselisih ini yang bukti yang dia pegang itu lemah, sedangkan yang satunya bukti yang dia pegang itu lebih kuat. Tetapi ternyata ditemukan pula bahwa sekalipun yang memegang bukti itu lemah, dia ingin menjadi pemenangnya. Sehingga ketika perselisihan itu dibawa kepada hakim, ada saja perbuatan yang tak terpuji yang dia lakukan terhadap hakim itu untuk memenangkan dia agar bisa memiliki harta itu. Ini sekali lagi perlu kecermatan di antara kita semua. Jemaah sekalian rahmati Allah, tentu kita semua meyakini bahwa suatu harta, kalau bukan hak kita, lantas kita memaksakan untuk memilikinya, kita tahu bahwa ada orang lain yang lebih berhak untuk itu, maka tidak akan pernah mendatangkan keberkahan pada harta yang kita paksakan untuk kita miliki. Padahal status kita, status hukum kita sangat lemah dalam kepemilikan itu. Kaum muslimin yang dirahmati Allah, sangat disayangkan pula ya mereka yang berselisih itu tidak menutup kemungkinan bersaudara kandung. Berselisih tentang harta warisan. Yang satu pengen sekali memiliki warisan yang lebih banyak karena merasa bahwa dia lebih berhak untuk itu. Yang satunya lagi juga tak kalah hebatnya ambisinya untuk memilikinya. Sehingga diabaikanlah hubungan saudara kandung itu. Terjadi perpecahan, mereka bersaudara, bahkan wal'iyadzubillah, ya, ada saja berita yang kita temukan, terjadi pembunuhan di antara mereka yang bersaudara itu, gara-gara ingin memiliki, menguasai harta peninggalan dari orang tuanya. Jemaah yang dirahmati Allah. Wa tudlu biha ilal hukam. Ya, tidak jarang harta yang diperselisihkan itu dibawa ke hakim. Ya, dibawa ke hakim litakulu fariqam min amwalin nas, agar dia bisa memenangkan perselisihan itu dan memakan hartanya orang, tentu dengan cara yang batil. Ada beberapa hal yang perlu kita ketahui sebagai tambahan khazanah pengetahuan kita. Yang pertama adalah apa itu batil. Wala ta'kulu amwalakum bainakum bil batili. Apa itu batil? Al-batilu beberapa pengertiannya. Tetapi dalam ayat ini yang dimaksud dengan al-batil menurut bahasalah adz-zahibu az-zailu, sesuatu yang hilang, ya, sesuatu yang hilang mengalir. Ya, artinya sebenarnya harta itu harta batil. Dia sebenarnya bukan hak kita. Bukan hak seseorang, tapi haknya orang lain. Juga keberkahannya hilang. Dia akan zail, longsor, mengalir begitu saja. Tak ada keberkahan pada harta yang dipaksakan untuk dimiliki. Padahal sebenarnya ada haknya orang lain yang lebih berhak untuk memiliki harta itu. Jemaah yang dirahmati Allah. Meskipun dalam beberapa ayat yang lain ditemukan juga kata batil, tetapi punya makna yang berbeda. Di antaranya adalah tentang di surah Fussilat ayat 42. Di situ ada nyatakan la ya'tihil batilu. Maka kata batil dalam surah Fussilat ayat 42 itu menurut Qatadah, yaitu yang dimaksudkan adalah iblis laknatullah. Karena iblis ini tentu apa yang dia perdayakan kepada manusia
itu menghilangkan keberkahannya. Ya, menghilangkan kebaikan-kebaikan dalam upaya-upaya yang dilakukan oleh iblis laknatullah. Ya. Kemudian dalam surah Asy-Syura juga ayat 24. Di situ Allah nyatakan wa yamhullahul batila wa yamhullahul batila. Allah menghapus, menghilangkan yang batil. Yang dimaksud dengan batil pada surah Asy-Syura ayat 24 yakni adalah asyirku. Jadi syirik itu dihilangkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hilang seluruh pahala yang diperoleh, yang diraih oleh orang-orang yang berlaku syirik. Kebaikan-kebaikan yang mereka lakukan dahulu kala sebelum syiriknya, ya, pahalanya hilang ketika dia melakukan perbuatan syirik. Jadi jamaah yang dirahmati Allah, kita sekali lagi orang yang beriman dilarang memakan harta orang lain, ya, sesama manusia dengan cara yang batil. Jemaah yang dirahmati Allah, dalam sebuah hadis Rasulullah SAW, mudah-mudahan ini benar-benar kita perhatikan dan tentu untuk direalisasikan dalam perjalanan kehidupan kita sebagai orang yang benar-benar beriman, bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah menyatakan, "Inna dima'akum wa amwalakum wa a'radakum alaikum haramun." Sesungguhnya darah di antara kalian, harta-harta di antara kalian, kemudian tentang harga diri di antara kalian, itu semuanya haram. Haram untuk dilanggar. Haram untuk ditumpahkan. Haram untuk diabaikan. Seorang muslim harus benar-benar menyayangi saudaranya sehingga jangan sampai dengan gampangnya dia melakukan pembunuhan. Seorang muslim benar-benar harus mengindahkan harta saudaranya. Jangan sampai karena nafsu sehingga mereka melakukan hal-hal yang menyengsarakan saudaranya berkaitan dengan harta. Harga diri saudara kita sesama muslim ini benar-benar diperhatikan. Dan beberapa ayat yang dijelaskan oleh Allah dalam Al-Quran terlalu banyak untuk itu. Ini tentu untuk diamalkan dalam tatanan kehidupan kita sehingga keselarasan, kesejahteraan, dan kedamaian benar-benar kita rasakan. Jemaah yang dirahmati Allah, pada ayat yang ke-189 Allah melanjutkan firman-Nya, "Yas'alunaka 'anil ahillah." Mereka bertanya kepadamu, wahai Muhammad, tentang bulan-bulan hilal. Qul hiya mawaqitu lin-nasi wal hajj. Katakanlah, hai Muhammad, bahwa bulan-bulan hilal itu adalah hal-hal yang menunjukkan penentuan waktu-waktu bagi seluruh manusia dan juga penentuan masa-masa haji. Walaisal birru bi an ta'tul buyuta min zuhuriha. Bukanlah kebaikan itu bahwa kalian mendatangi rumah-rumah dari arah belakangnya. Walakinnal birra manittaqa. Tetapi kebaikan itu adalah bagi mereka yang menjaga diri, bagi mereka yang bertakwa. Wa'tul buyuta min abwabiha. Datangilah rumah-rumah itu dari arah pintu-pintu depannya. Wattaqullah. Bertakwalah kalian kepada Allah. La'allakum tuflihun. Mudah-mudahan kalian beruntung. Ada dua hal yang dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam ayat yang ke-189. Yang pertama tentang bulan-bulan hilal, ya, penentuan waktu bagi seluruh umat manusia, dan tentu include di dalamnya adalah waktu-waktu haji.
jamaah yang dirahmati Allah, ya, ditetapkan bahwa musim haji itu ada 3 bulan. Musim haji itu ada 3 bulan. Yang pertama adalah akhir dari Zulqa'dah, kemudian masuk pada Zulhijjah, kemudian awal dari bulan Muharram. 3 bulan ini adalah musim-musim haji. Ya, Zulqa'dah, Zulhijjah, dan Muharram. Tentu 3 bulan ini pun juga masuk di dalamnya bulan-bulan yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk melakukan peperangan. Ditambah dengan 1 bulan yang lainnya. Ya. Kemudian hal yang kedua, jamaah sekalian Allah, yaitu petunjuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Larangan Allah Subhanahu wa Ta'ala tentang mendatangi rumah, memasuki rumah dari bukan arah yang sebenarnya. Allah melarang kita mendatangi rumah dari arah belakangnya, dari arah pintu belakang. Dan Allah memerintahkan kepada kita untuk mendatangi rumah dari arah pintu depannya. Apa hikmah dari yang demikian ini? Itu dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala bahwa agar kita ini termasuk orang-orang yang menjaga diri, ya, menjaga diri, yaitu manittaqa, ya, menjaga diri. Jangan sampai terjadi hal-hal yang tidak diinginkan ketika seseorang memasuki rumah dari arah belakang. Jamaah yang dirahmati Allah, tentu seluruh manusia itu telah membagi-bagi beberapa ruangan dalam rumah manusia itu. Bagian depan katakanlah untuk ruang tamu, bagian tengah katakanlah untuk kamar tidur masing-masing, kemudian bagian belakang ya bisa saja itu adalah ruang dapur. Ini hal yang kebanyakan yang kita lihat. Bisa dibayangkan ya mas sekalian. Ya, kalau seseorang mendatangi rumah dari arah belakang rumah itu, bisa saja dia melihat sesuatu yang sebenarnya tidak boleh dia lihat. Tidak boleh dia lihat. Dan tentu ini adalah akhlak yang tercela. Bisa saja mungkin pula mendatangkan fitnah yang besar. Karenanya Allah ingin mengajarkan kepada kita salah satu di antara akhlak mulia tentang bagaimana mendatangi rumah itu, yaitu dari arah depannya. Ya, persoalan ini pun juga tentang tata cara bertamu, mendatangi rumah dari arah depan, itu lebih dirinci penjelasannya oleh ulama-ulama kita. Sebagaimana yang dijelaskan oleh Al-Quran. Seperti misalnya Allah menyatakan, Ya ayyuhalladzina amanu la tadkhulu buyutan ghaira buyutikum hatta tasta'nisu wa tusallimu ala ahliha. Hai orang yang beriman, jangan kalian memasuki rumah yang bukan rumahmu sebelum kalian meminta izin dan memberi salam. Perhatikan ya sekalian, minta izin dahulu, lalu setelah itu ada sinyal dari dalam, baru setelah itu kita memberi salam kepada si penghuni rumah. Ini seringkali kita lihat terbalik. Ya, ada orang memberi salam dahulu, baru dia mengetok pintu. Memberi salam dahulu, baru dia mengetok pintu. Padahal semestinya minta izin dulu. Minta izin itu apakah dia mengucapkan permisi atau dia mengetuk pintu. Diketuk dulu pintu. Tentu dengan ujung kuku. Ketuk pintu. Begitu ada jawaban dari dalam, siapa? Maka dia disunahkan untuk menyebut nama. Bukan sebatas saya, tidak. Nama. Saya Amiruddin Syam. Oh, begitu ada jawaban dari dalam, baru silahkanlah memberi salam. Assalamualaikum. Ya,
tentu kalau salamnya lengkap, maka si penghuni rumah juga wajib memberi salam yang lengkap. Ya, wajib memberi salam yang lengkap. Pada dasarnya Allah menyatakan, ya, salam itu harus dijawab yang sama atau yang lebih baik. Jadi kalau ada tamu memberi salam, Assalamualaikum, maka jawabannya minimal Waalaikumsalam. Jawabannya yang terbaik Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tetapi kalau tamu memberi salam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, maka tentu si penghuni rumah, ya, harus menjawab salam itu dengan salam yang lengkap. Karena salamnya juga salam yang lengkap. Tidak dibenarkan penghuni rumah menjawab salam yang lebih pendek. Tidak dibenarkan. Waalaikumsalam. Padahal tamunya memberi salam yang sempurna. Tidak dibenarkan. Jemaah yang dirahmati Allah. Dalam bab yang lain tentang salam itu sendiri dijelaskan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan juga beberapa hadis menjelaskan tentang itu. Di antaranya seperti misalnya Rasulullah menyatakan hakul muslimi ala muslimin sittun. Hak dan kewajiban seorang muslim terhadap muslim yang lain itu ada 6. Yang pertama, idza laqitahu fasallim alaih. Kalau berjumpa dengan sesama muslim, maka berilah dia salam. Sesama muslim, berilah dia salam. Assalamualaikum. Yang diberi salam menjawab, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaannya, kalau saya muslim, berjumpa dengan non-muslim, maka tak ada anjuran untuk memberi salam. Saya hanya menyapa, Pak, sebutkan namanya. Bapak, si A, sebut namanya. Tanya bagaimana keadaannya. Tapi tidak memberi salam, ya, kepada yang bersangkutan. Kenapa tidak memberi salam? Karena tak ada tuntunan. Tak ada tuntunan dari hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi sekali lagi, sapa dia, Bapak, bagaimana kabarnya? Semoga sehat selalu ya Pak ya. Disapa, tidak diberi salam. Sebaliknya, bagaimana kalau non-muslim memberi salam kepada saya? Ada non-muslim memberi salam kepada saya. Maka ini tuntunannya adalah ditemukan dalam sikap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan juga yang kedua, bagaimana sikap ya Khalifah Umar bin Khattab ketika diberi salam oleh non-muslim. Rasulullah SAW pernah diberi salam oleh seorang Yahudi. Yahudi itu berkata, Assalamualaikum ya Muhammad. Apa jawaban Rasulullah? Wa'alaik. Wa'alaik. Itu jawaban Rasulullah SAW. Bukan wa'alaikumussalam warahmatullahi wabarakatuh. Tidak. Rasulullah menjawab, wa'alaik. Perhatikan yang sekalian. Jadi hadis tadi itu yang kita sudah sebutkan di awal. Hakul muslimi ala muslimin. Hak seorang muslim terhadap muslim yang lain. Muslim yang lain. Yang pertama, idza laqitahu fasallim alaih. Kalau berjumpa sesama muslim, ucapkan salam. Dan salam itu adalah Assalamualaikum. Yang kedua, wa idza stansahaka fansahhu. Kalau dia minta nasihat, kasih nasihat. Ulama menjelaskan minta nasihat itu ada 2. Minta secara lisan, Pak Ustadz, tolong saya dinasehati Ustadz. Pak Ustadz, saya ini ingin berangkat haji. Tolong saya dinasehati, diberi nasihat. Apa-apa saja yang mesti saya lakukan ya ketika menjelang pemberangkatan sampai saya di sana nanti. Apa yang mesti saya lakukan? Dia minta dinasehati. Ustadz, mohon maaf, saya mau menikah. Tolong saya dinasehati. Maka dia minta secara lisan dinasehati. Ada juga orang, kaum muslimin, tidak minta secara lisan, tetapi perbuatannya menunjukkan dia sebenarnya harus dinasehati.
dia sebenarnya harus dinasihati. Ada sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sudah tua umurnya, tetapi sahabat ini belum menikah, dan kelihatannya tak ada tanda-tanda dia mau ada persiapan untuk menikah. Lantas ditanya oleh Rasulullah, "Ya fulan, ma bika, ada apa kamu ini? Saya lihat kamu sudah tua umur, tapi kamu belum menikah." Apa jawaban sahabat itu? "Ya Rasulullah, saya ini banyak kekurangan. Saya jelek ya Rasulullah, saya miskin. Rasanya tak ada perempuan yang berminat dengan saya." Rasulullah menyatakan, "Bagaimana kalau saya melamarkan perempuan untuk kamu?" Tentu sahabat ini senang. Dan itu dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dia pergi ke rumah salah seorang sahabat yang punya anak perempuan, dan dia melamar anak perempuan sahabat itu untuk sahabat yang tadi ini yang sudah tua tapi dia masih membujang. Perlu dinasihati. Ada orang yang seringkali kelihatan tidak serius di dalam sholat maupun di dalam zikir dan doanya. Perlu dinasihati agar dia benar-benar serius meningkatkan kehusukan dari ibadah sholat dan doa-doanya tadi. Perlu dinasihati. Ada orang terlalu sibuk mengurus urusan dunianya, tapi lupa urusan akhiratnya. Tidak disangka, dia pekerja sejati, luar biasa, disiplin bekerjanya, luar biasa. Tetapi urusan ibadah sholatnya tidak diperhatikan. Maka perlu dinasihati orang itu. Jangan melupakan pemberi rezeki. Kamu jangan pintar mencari rezekinya, tapi tidak pintar dalam mendekatkan diri kepada sang pemberi rezeki itu sendiri. Perlu dinasihati. Yang ketiga, hak kewajiban seorang muslim dan muslimah lainnya adalah wa idza atasha fahamidallaha fashammidhu. Kalau dia bersin, lantas dia mengucapkan, memuji Allah, alhamdulillah, dia bersin, alhamdulillah, maka harus dijawab bersinnya dengan yarhamukallah. Yang bersin tadi kembali harus menjawab yahdikumullahu wa yuslihu ba'lakum. Yang keempat, wa idza da'aka fa'ajibhu. Kalau diundang, maka jawab undangannya itu, penuhi undangannya itu. Tentu undangan yang dimaksudkan adalah undangan yang tidak mengarah kepada kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Sementara kalau ada orang yang mengundang kita padahal acaranya atau kegiatannya kegiatan maksiat, maka tidak boleh dihadiri undangan maksiat tadi. Tidak boleh dihadiri undangan maksiat tadi. Yang kelima, wa idza marida fa'udhu. Kalau dia sakit, maka kita harus menjenguk saudara kita yang sakit. Tentu didoakan saudara kita agar segera disembuhkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan yang keenam, wa idza mata fattabi'hu. Kalau dia mati meninggal, maka dia punya hak untuk kita berkewajiban untuk mengiringi jenazahnya sampai selesai penguburannya. Sekali lagi jemaah sekalian, ini hak seorang muslim dengan muslim yang lain. Meskipun ada hak bertetangga. Hak bertetangga ya, hak sahabat ya. Tetapi ingat bahwa persoalan Islam jangan sampai diabaikan. Tetangga muslim dengan tetangga non-muslim tentu beda perlakuan kita. Kedua-duanya ada haknya. Tetangga muslim ada haknya, tetangga non-muslim ada haknya. Tetapi tidak sama pemberlakuan hak itu.
teman sahabat muslim dengan teman sahabat yang non-muslim, beda perlakuan kita terhadap mereka. Kenapa? Karena ada aturan syariat Islam yang menjadi penghalang atau pembatas dari perlakuan kita terhadap dua sahabat yang berbeda agama tadi. Jemaah yang dirahmati Allah. Kita kembali jemaah sekalian ya Allah tentang perlunya kita menjaga diri. Jadi berkaitan dengan persoalan memasuki rumah. Ya, memasuki rumah. Meskipun itu katakanlah rumah dari saudara kita. Apalagi saudara kita itu punya keluarga. Tentu katakanlah saya memasuki rumah saudara saya. Apakah itu kakak saya atau adik saya yang notabene dia punya keluarga. Tentu tak boleh saya melihat aurat dari keluarga saudara saya itu. Makanya aturan memasuki rumah ini tetap berlaku bagi saya. Inilah yang disebutkan dengan albirra man ittaqa. Kebaikan itu bagi mereka yang ittaqa, menjaga diri. Ya, senantiasa menjaga diri supaya tidak terjadi kesalahan-kesalahan, dan bisa saja kesalahan itu menimbulkan fitnah. Waqtul buyuta min abwabiha, datangi rumah dari arah depannya. Jadi tadi kita jelaskan, ketuk dulu, ada jawaban dari dalam, siapa? Sebut nama, saya, Umar. Maka setelah itu berilah salam. Assalamualaikum. Yang di belakang itu, dia yang punya rumah menjawab, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Setelah, kalau pintunya dibuka, atau sebelum pintu dibuka itu, jemaah sekalian, yang punya rumah bertanya, mohon maaf Bapak cari siapa? Oh, saya cari Bapak Ibu. Kalau si ibu yang notabene istri dari orang yang kita cari itu menyatakan, oh Bapak tidak ada di rumah Pak, Bapak lagi bekerja, mungkin sebentar sore baru balik, maka jangan memaksakan diri masuk ke dalam rumah itu. Dilarang oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam seorang laki-laki ajnabi asing memasuki rumah yang dalam rumah itu tak ada laki-laki, ada perempuan yang bukan muhrimnya, lantas mereka bercakap-cakap, dilarang oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi selayaknya sang istri atau perempuan itu jangan membuka rumah dan jangan melayani sang tamu. Dengan santun tentunya bisa dipersilahkan, Bapak boleh kembali sebentar sore Pak. Atau kalau orang itu musafir jauh, ya, maka silakanlah dengan upaya apa? Mudah-mudahan ada masjid dekat situ, sehingga tamu ini bisa diperkenankan untuk beristirahat sejenak di masjid itu, dan setelah suaminya kembali, maka tamu itu bisa diterima oleh sang suami tadi itu. Kalau pintu dibuka, jemaah sekalian, maka kita hendaknya berdiri di arah di mana ketika pintu dibuka kita tidak lihat langsung ke dalam rumah tadi. Jadi jangan berdiri di arah di mana ketika pintu dibuka kita bisa melihat langsung ke dalam rumah tadi. Tidak. Tapi berdirilah di arah di mana ketika pintu dibuka maka pandangan kita pandangan yang sempit tertuju kepada temboknya atau tabirnya dari rumah tadi. Tembok dari kamar tamu atau tabir yang menutupi supaya jangan sampai pandangan tembus ke dalam. Ini sekali lagi tata cara bertamu yang di antaranya yang dijelaskan oleh ulama-ulama kita berkaitan dengan persoalan waqtul buyuta min abwabiha wattaqullaha la'allakum turhamun. Bertakwalah kepada Allah. Mudah-mudahan kita semua ini dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kaum muslimin
muslimat yang dirahmati Allah. Pada ayat yang ke 190 Allah Subhanahu wa taala menyatakan wa qatilu fi sabilillahi alladzina yuqatilunakum wa la ta'tadu. Perangilah di jalan Allah orang yang memerangi kamu. Wa la ta'tadu, jangan melampaui batas. Innallaha la yuhibbul mu'tadin. Karena sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang melampaui batas. Jemaah di Allah, waqatilu fi sabilillah, perangilah di jalan Allah orang yang memerangi kamu. Ini senada dengan firman Allah di surah Al-Hajj ayat 39. Di sana Allah nyatakan, udzina lil ladzina yuqataluna bi annahum zulimu. Diizinkan orang-orang berperang itu disebabkan karena mereka terlebih dahulu dianiaya. Dianiaya maksudnya adalah mereka terlebih dahulu diperangi. Kita Muslim tidak boleh kita berperang sebelum terlebih dahulu orang memerangi kita. Sekali lagi, tidak boleh kita berperang sebelum orang lain yang lebih dulu memerangi kita. Ketika kita diperangi, maka dibolehkan kita untuk berperang. Dibolehkan, diizinkan oleh Allah untuk kita berperang. Jangan malah sebaliknya, ketika kita diperangi, kita malah diam-diam. Jangan. Diizinkan kita untuk melakukan peperangan. Nah, jadi tidak boleh kita yang memulai peperangan, tidak dibenarkan. Kemudian yang kedua, fisabilillah, di jalan Allah. Karena Rasulullah menyatakan bahwa orang yang berperang fisabilillah itu benar-benar karena Allah Subhanahu wa taala. Dia tidak berperang karena marah. Jadi siapa yang berperang karena marah, maka dia itu bukan fisabilillah. Siapa yang berperang karena mau dibilang pemberani, dia bukan fisabilillah. Siapa yang berperang karena ingin balas dendam, bukan fisabilillah. Jadi orang yang berperang fisabilillah adalah orang-orang yang senantiasa memperhatikan kaidah-kaidah perang yang sudah ditetapkan oleh Allah dan Rasulnya. Waqatilu fisabilillahi alladhina yuqatilunakum. Perangilah orang-orang di jalan Allah, orang-orang yang memerangi kamu. Kemudian Allah menyatakan, wala ta'tadu. Jangan melampaui batas. Jangan melampaui batas ini pengertiannya satu. Ada beberapa unsur yang tidak boleh. Tidak boleh mereka itu dibunuh. Di antaranya adalah tidak boleh dibunuh perempuan. Tidak boleh dibunuh anak kecil. Tidak boleh dibunuh orang-orang tua jompo. Tidak boleh dibunuh atau dimusnahkan hewan ternak. Tak boleh dibunuh atau dimusnahkan buah-buahan atau tanam-tanaman. Tak boleh dimusnahkan rumah peribadatan. Itu yang ditekankan dan digariskan, ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian berkembang jemaah sekalian, tak boleh dibunuh orang yang sudah menyerah. Sudah menyerah tidak boleh dibunuh. Jadi jemaah yang dirahmati Allah, luar biasa. Dalam perang pun juga masih ditetapkan akhlak tentang peperangan. Sungguh benar apa yang dinyatakan oleh Rasulullah SAW. Beliau menyatakan, ad-dinu huwal khuluq. Agama itu adalah akhlak, moral. La dina liman la khuluqa lahu. Tidak dianggap beragama orang yang tidak bermoral. Dalam peperangan pun juga masih ada moralitas yang ditekankan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jemaah yang dirahmati Allah. Wala ta'tadu. Jangan melampaui batas. Yang kedua,
Sengaja di sana dikatakan waqatilu, bunuh. Dan Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Anfal mengatakan kalau perang maka yang menjadi sasaran penebasan dua. Fadribu fawqal a'naq wadribu kulla banan. Pukul, tebas di atas leher ini. Di atas leher ini pukul, tebas, ya, sehingga dia langsung mati, atau lumpuhkan dia dengan potong jari-jari tangannya, potong tangannya, sehingga dia tidak bisa melakukan peperangan karena tak ada lagi tangan yang bisa dia pakai untuk melakukan perlawanan. Jadi dua, tidak dibenarkan seorang muslim mencincang-cincang musuhnya, memutilasi musuhnya, membunuh dengan cara menyiksa. Tidak dibenarkan. Karena ini sekali lagi bukan akhlak Islam. Meskipun itu dalam peperangan. Jadi kalau membunuh, bunuh dengan cara yang cepat. Kalau ingin melumpuhkan, maka lumpuhkan dengan cara yang tepat. Jemaah ya Allah, wala ta'tadu, jangan melampaui batas. Innallaha la yuhibbul mu'tadin. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang yang melampaui batas. Kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah. Meskipun ada hal yang tak kalah pentingnya yang mesti kita perhatikan terlebih dahulu, ya, yaitu tentang melawan hawa nafsu. Melawan hawa nafsu. Ini yang hendaknya kita perhatikan terlebih dahulu. Ya, banyak orang bisa mungkin dia melawan musuhnya dengan kekuatan fisiknya. Tetapi belum tentu dia bisa berhasil melawan hawa nafsunya. Melawan hawa nafsu bukan berarti bahwa menghilangkan, memusnahkan hawa nafsu. Tidak. Tetapi mengendalikan hawa nafsu. Mengendalikan hawa nafsu. Dan orang yang mengendalikan hawa nafsu, dalam sebuah hadis Rasulullah menyatakan, itulah sebenarnya orang yang cerdas. Rasulullah menyatakan, as-sakhiyu, orang yang cerdas itu adalah mandana nafsahu, orang yang bisa mengendalikan nafsunya, wa amila lima ba'dal maut, dan dia banyak melakukan amalan-amalan, aktivitas-aktivitas yang baik untuk persiapan kematiannya kelak. Wal jahilu, sedangkan orang yang jahil itu, orang yang jahiliyah itu adalah manittaba'a nafsuhu hawa. Orang yang senantiasa memperturutkan, mengikuti hawa nafsunya. Dia diperbudak hawa nafsunya. Summa tamanna 'ala Allah. Kemudian panjang angan-angannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin yang dirahmati Allah. Saya yakin semua orang mau masuk surga. Pertanyaannya adalah, apa yang sudah kita lakukan dan yang akan kita lakukan agar kita bisa memasuki surganya Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai kita hanya sibuk dengan urusan duniawi saja. Padahal Allah berulang-ulang kali menyatakan bahwa amal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Dunia itu hanya kesenangan yang menipu. Kita tertipu lama, asyik dengan dunia. Sementara kita melupakan akhirat kita. Baru mau masuk surganya Allah. Inilah yang dimaksud dengan angan-angan. Mau masuk surga. Padahal tak ada persiapan untuk itu. Jadi jamaah yang dirahmati Allah. Mari kita menjadi manusia yang terbaik. Menurut Rasulullah SAW. Beliau Rasulullah menyatakan, khairun nas man tala umruhu wa hasuna amaluhu. Manusia yang terbaik adalah orang yang umurnya bertambah, orang yang umurnya panjang, tetapi semakin diperbaiki amalan-amalannya. Diperbaiki ini dalam dua pengertian. Diperbaiki kualitasnya dan kuantitasnya. Salat kita semakin khusyuk. Zikir kita semakin khusyuk.
Pergaulan kita dengan tetangga semakin baik. Pergaulan kita dengan teman-teman sahabat kita semakin dijaga. Jangan semakin tua, semakin jauh dari masjid. Belum kelihatan juga rajin ke masjid. Semakin tua, semakin emosi. Semakin tua, semakin asik dengan duniawinya. Itu manusia yang terburuk menurut Rasulullah SAW. Wa syarrun nas, kata Rasulullah. Manusia yang terburuk adalah man ta'ala umruhu wa sa'a amaluhu. Orang yang umurnya panjang, tetapi keburukannya masih lestari. Dari dahulu kala malas sholat. Sekarang ini sudah 60 tahun umurnya masih malas sholat. Dari dahulu malas sholat berjamaah. Sekarang ini masih juga malas sholat berjamaah. Dari dahulu sering terlambat datang pada hari Jumat. Dia yang terakhir datang dan dia yang duluan pulang. Begitu imam sudah mengucapkan salam, Assalamualaikum, Assalamualaikum. Tidak ada zikir, langsung keluar mencari rezekinya Allah. Padahal dia yang dia tahu, dia yakin bahwa rezeki itu punyanya Allah. Tapi dia tidak mengingat Allah. Dia keluar mengejar urusan duniawinya. Padahal dunia itu punyanya Allah subhanahu wa ta'ala. Dari dulu dia begitu. Sampai sekarang. Dia berumur 60 tahun lebih. Masih begitu juga. Maka ini tentu orang-orang yang sangat kita sayangkan. Jemaah yang dirahmati Allah. Mari senantiasa kita berjuang, bersungguh-sungguh untuk menata masa depan kita. Menata masa depan kita. Kita bersungguh-sungguh untuk meraih dan menggapai ridho dan rahmatnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Bukankah Allah juga bersungguh-sungguh memperhatikan kita? Allah tak pernah menciptakan manusia dalam keadaan main-main. Afahasibtu annama khalaqnakum abatha. Apakah kalian menyangka bahwa kami ciptakan kalian sia-sia? Tak ada kesia-siaan. Ada tujuan penciptaan kita, yaitu untuk menghambakan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Semoga Allah merahmati kita semua. Hadanallah wa iyyakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ayo dukung media dakwah Masjid Agung Al-Akbar dengan ikut berdonasi pengadaan alat multimedia dan operasional dakwah. Usia boleh terputus, pahala jariah mengalir terus.